Budiono memberikan kesaksian dalam sidang mantan Deputi Bidang 4 Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan Jumat pagi tadi. Ya, pas itu baju biru, Pak. Jumat pagi, Wakil Presiden Budiono memberikan kesaksian dalam sidang mantan Deputi Bidang 4 Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam sidang, Jaksa KPK memutar sejumlah rekaman perbincangan dalam rapat Dewan Gubernur pada tanggal 16 Mei 2013 dan 20 November 2008. Budiono pun membenarkan suara yang ada dalam rekaman adalah suaranya bersama dengan para Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam beberapa percakapan yang diperdengarkan di ruang sidang, Budiono terlihat mengatur rapat Dewan Gubernur BI. Di dalam rapat, Budiono meminta agar Dewan Gubernur kompak meredam adanya kepanikan keuangan dari pengamat keuangan. Dalam persidangan, Budiono menegaskan bahwa saat itu terjadi krisis dengan indikasi likuiditas perbankan karena uang mengalir keluar dan kurs melonjak seperti pada tahun 1997 dan ditambah pasar uang macet karena antara satu bank dengan yang lainnya tidak bisa saling percaya dan butuh likuiditas untuk dirinya sendiri. Sementara itu, mengenai jumlah penyertaan modal sementara yang diberikan ke LPS, menurut Budiono bukanlah kewenangan Bank Indonesia ataupun Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK. Ya, pemirsa, terkait dengan kasus Senturi, 3 orang di sini yang menjadi yang berkutat begitu ya dalam kasus Senturi. Di sini ada Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, kemudian juga mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla, dan juga Pak Budiono atau Wakil Presiden dan juga pada masa itu merupakan Gubernur Bank Indonesia, sudah bersaksi dalam sidang kasus bailout Senturi. Dan pemirsa, ini terjadi beda pendapat dan juga pandangan terkait dengan kasus Senturi. Ini akan kami bahas malam hari ini bersama dengan 3 orang narasumber kami. Di sebelah kiri saya sudah hadir Bang Ucok Kadafi, koordinator dari Investigasi Fitra. Selamat malam Bang Ucok. Selamat malam juga. Ya, kemudian juga Bang Ruhut Sitompul, anggota tim Senturi. Bang Ruhut, apa kabar? Baik, selamat malam. Iya, satu lagi anggota tim Senturi di sini sudah hadir bersama kami, Pak Indra. Pak Indra, selamat malam. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Ini menarik, mungkin saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, dari keterangan 3 orang begitu ya yang difokuskan oleh masyarakat, yaitu Ibu Sri Mulyani, kemudian juga ada Pak Yusuf Kalla, dan hari ini bersaksi Wakil Presiden Pak Budiono begitu. Ada perbedaan keterangan dan juga pandangan terkait dengan kondisi Bank Senturi saat itu? Ya, ada beberapa hal sih kalau kita catat ya, walaupun tidak seluruhnya saya ikuti. Contoh keterangan Pak Bu Sri Mulyani dengan Pak Budiono terkait dengan bank yang meminta PJP. Kalau Pak Budiono mengesankan hanya Senturi. Selebihnya dikurang tahu atau mungkin katanya tidak memenuhi syarat. Sedangkan Bu Sri Mulyani dengan jelas mengatakan ada beberapa bank yang lain juga meminta hal yang serupa, tapi cuma beri fasilitas ternyata cuma Bank Senturi. Atau keterangan kemarin kan Pak JK membantah pernyataan Bu Sri Mulyani terkait dengan SMS, contohnya laporan yang diberikan Bu Sri Mulyani sebelum pertemuan. Itu juga ada hal yang menarik. Atau juga perspektif Pak JK dengan Pak Budiono juga agak berbeda terkait dengan ini sebuah kondisi darurat, krisis yang berbeda dengan 98 atau 2008. Kalau Pak JK kan jelas menyatakan itu tentu berbeda antara krisis yang terjadi 98 dengan 2008. Nah, ini kan satu hal yang mendasar kalau saya lihat, karena kan potret masalah ini semakin runyam ketika paradigma sistemik tidak sistemik mempengaruhi secara masif dan efek domino terkait dengan penyelamatan Bank Senturi atau tidak akibat krisis. Krisis iya, krisis, tapi sejauh mana krisis itu memberi dampak terhadap ekonomi kita itu kan menjadi perdebatan. Sistemik tidak sistemik itu menjadi. Nah, di sini terungkap kalau perspektif seorang wakil presiden saat itu Pak JK dalam keterangan saksinya juga saya tangkap tidak melihat ada sedemikian rupa kekhawatiran yang perlu dikhawatirkan. Toh kalau kita lihat
Senturi itu kan cuma 0,7% ya. Efeknya pun kalau itu terjadi umpama ditutup juga diasumsikan Kecil pula begitu ya asumsi masyarakat ya. akan juga kecil ya. Nah tapi sebenarnya kalau saya lihat contoh persidangan hari ini yang patut kita cermati adalah pertama yang mendasar adalah ini kan persidangan Budi Mulya itu akan menentukan bagaimana nasib Pak Budiono. Itu satu hal yang mendasar. Nah ketika kita lihat, saya melihat beberapa jam, walaupun tidak seluruh utuh saya saksikan, seharusnya menurut saya KPK lebih optimal, walaupun objek perkaranya kan tentang Budi Mulya terkait dengan dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan ya. Cuman ketika nanti Budi Mulya lolos, tentu dan kawan-kawan juga akan lolos kecuali bab gratifikasi. Ini kan ada dua hal, gratifikasi 1 miliar, ya, suap dan dugaan gratifikasi dan suap, dan juga penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau ketika kita memahami betul bahwasanya kalau kasus ini itu masuk melalui Budi Mulya nanti tidak duduk dalam hal ini Budi Mulya membuat lolos dalam hal penyalahgunaan kewenangannya, kalau gratifikasi mungkin agak sulit untuk lolos. Tentu ini kan sangat menentukan nasib Pak Budiono, karena kan kita tahu dalam penetapan tersangka itu Budi Mulya dan kawan-kawan. Siapa dan kawan-kawannya tentu kita mengarah siapa mastermind dalam hal ini, diduga ada keterlibatan Gubernur BI. Nah, ketika kita sadar, harusnya KPK juga saya pikir harusnya sadar, dan saya lihat ada semacam wacana waktu itu komisioner KPK akan menjadi mungkin menjadi alternatif atau berencana untuk menjadi JPU dalam persidangan. Nah, saya sebenarnya agak ketika mendengar itu saya pikir ini satu hal yang positif, berarti KPK menganggap kesaksian gitu Budiono nanti, keterangan Budiono itu sangat fundamental sehingga harus seorang komisioner yang turun langsung. Nah, tapi ketika kita menyadari persidangan ini sangat fundamental, imbasnya nanti dan kawan-kawannya tetap masuk dalam untuk di posisi Pak Budiono nantinya. Ternyata kalau kita lihat tadi dalam persidangan, saya mohon maaf harus saya katakan, persidangan tadi terlalu normatif, terlalu standar, tidak ada yang dalam mengejar keterangan Pak Budiono. Ketika jaksa menyampaikan pertanyaan, Budiono menjawab, selesai, berubah ke tema berikutnya. Ketika jaksa bertanya, Pak Budiono menjawab, selesai. Ada beberapa hal saya pikir yang harus digali, harus dilakukan pendalaman, tapi itu tidak dilakukan oleh jaksa. Saya tidak mengerti apakah jaksa dalam ini sungkan, pakewu, karena beliau adalah wakil presiden. Tapi ingat loh, yang harus kita juga saya perlu sampaikan, saya pertama mengapresiasi kehadiran Pak Budiono dalam hal ini, karena equality before the law berlaku, karena siapapun di mata hukum sama. Seorang presiden, wakil presiden, rakyat biasa sama. Nah, kehadiran Pak Budiono itu merefleksikan beliau siap untuk diposisikan seperti hal yang lainnya. Cuman saya melihat dalam hal ini proses persidangan yang cukup melelahkan dan akan berlanjut. Ini sekarang saya masih kan direncanakan 18.30 berlanjut. Itu ternyata, mohon maaf, menurut perspektif saya kebetulan juga seorang pengacara, tentu non-aktif. Ketika kita bersidang, ada jawaban-jawaban dari saksi atau terdakwa atau tersangka, terdakwa dalam hal ini, itu bisa kita kejar. Contoh ketika pertanyaan, kan ada pernyataan, jangan sampai ada alasan disampaikan itu karena ada tekanan dari Pertamina, Telkomsel atau menteri. Kan ditanya menterinya siapa, Pak Budiono bilang nggak tahu, tapi nggak dikejar. Kenapa tidak tahu? Ini kan ya seorang gubernur BI. Artinya Timuas Senturi begitu ya, Pak Indra kecewa begitu dengan keterangan kesaksian dari Pak Budiono hari ini. Bukan kesaksian Pak Budiono. Kalau saya lihat Pak Budiono sebagai seorang Budiono. Sudah memerankan posisi yang bagus ya, mohon maaf. Karena dia KPK, saya sayang bagi saya adalah ini keterangan beliau ini seorang wakil presiden dan juga orang yang mengetahui seluk-beluk secara mendalam terkait dengan skandal Senturi ini. Keterangan berharga, waktu yang berharga. Cuman, mohon maaf, lagi-lagi tadi saya lihat gimmick-gimmick, contoh jaksa JPU ketika bertanya, Pak Budiono selesai bertanya, tidak siap melanjutkan pertanyaan, lihat-lihat dokumen, dengan pernah juga hakim sampai menyatakan ada pertanyaan lagi, mengesankan maksud gini, ini kok kayak nggak siap gitu loh. Nah, belum lagi seperti saya bilang bab substansi, tidak ada upaya mengejar materi. Ketika Pak Budiono bilang tidak tahu siapa menterinya, itu tidak dikejar. Contoh juga masalah FPJP perubahan, kan ini kan kita perlu mengejar mens area. Siapa yang memerintahkan dokumen ini? Mastermind itu. Mastermind maksudnya niat jahat gitu. Apakah ini niat benar-benar menyelamatkan atau pengen ada contoh gini kan? Kalau ketika ada rekaman pernyataan,
jangan sampai ini alasan yang dimunculkan ini berdasarkan tekanan dari Pertamina, Telkomsel dan Menteri. Nah, ini kan sebenarnya apakah ini benar untuk penyelamatan ekonomi Indonesia? Atau untuk penyelamatan orang tertentu. Nah, belum lagi contoh Pak Budiono menyampaikan kurang lebih yang bertanggung jawab setelah dinyatakan bank gagal dan ada dampak sistemik kan diserahkan kepada KSSK, terus juga melalui tanggung jawab LPS. Kan Pak Budiono menyatakan bertanggung dari 6,32 miliar ke 6,7 triliun itu 2,7 pertama 2,7 pertama 1,7 dirubah sama sekretaris KSSK menjadi 6,32 supaya Bu Sri Mulyani setuju. Approval, lalu berubah jadi 2,7 dan akhirnya membengkak jadi 6,7. Yang bertanggung jawab kan LPS. Tapi maksud saya begini, harusnya saya kalau mohon maaf sebagai praktisi hukum yang tentu lagi saya non aktif, tapi saya juga punya pengalaman bersidang. Ini harus kita kejar sejauh maksud Pak Budiono yang bertanggung jawab LPS itu apa? Apakah kalau dugaan markup atau dugaan perampokan uang negara melalui bailout ini yang bertanggung jawab maksudnya LPS. Kan kalau kita lihat kejar lagi undang-undang LPS bertanggung siapa? Presiden. Bosnya Bang Luhut bentar ini. Iya, menarik Pak Bursa bicara mengenai penuntasan kasus Senturi begitu ya, mulai dari awal pangkalnya sendiri sampai sidang hari ini yang dilakukan oleh KPK sendiri. Ini memberikan kecurigaan pada masyarakat termasuk tadi begitu ya, ada kecurigaan terkait dengan mungkin begitu ya, ada skenario persidangan, saya nggak tahu begitu karena tadi penggalian dari jaksa penuntut umum KPK sendiri ini tidak begitu maksimal begitu ya, Bang Ucok setuju. Selengkapnya akan kami bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Iya, Pak Mirsa, pembahasan kami lanjutkan ini makin menarik. Pak Mirsa, memang pengadilan masih berkutat pada 3 orang, yaitu Ibu Sri Mulyani, kemudian juga Pak JK, dan hari ini ke Pak Budiono. Saya ke Bang Ucok. Bang Ucok, ini tadi saya katakan begitu ya, ini dari beberapa keterangan, kemudian juga hari ini kesaksian dari Pak Budiono ini banyak yang mencurigai begitu ya. Ada udang di balik batu dengan kasus Bank Senturi begitu ya. Terlihat hari ini sendiri momentum yang diharapkan bisa tergali lebih dalam begitu ini tidak dimanfaatkan oleh jaksa penuntut umum pengadilan. Iya, kayaknya hari ini ya kita itu seperti melihat di pengadilan itu sandiwara gitu loh ya. Hari itu dilihat dari banyaknya pertanyaan yang ngambang gitu ya. Misalnya ngambang itu ada rapat 10 November itu yang dipimpin oleh Wapres JK gitu kan. Kata Budiono dia yang tidak mau menyatakan dia mau melaporkan kepada JK gitu. Kalau itu dilaporkan bisa berbahaya gitu kan. Ini seharusnya dikejar oleh jaksa umum, penuntut umum gitu kan. Kenapa gitu kan? Kena dikejar. Malah jawaban dikejar, tapi jawabannya hanya normatif yang itu diterima gitu loh. Misalnya saya tidak perlu melaporkan karena laporan triwulan per bulan itu udah dilaporkan gitu kayak gitu. Tapi kan di baliknya itu harus dilapor. Kenapa dia nggak mau? Itu yang harus dikejar oleh penuntut umum. Makanya saat ini penuntut umum itu kurang cerdas untuk memang mengungkap banyaknya pernyataan Budiono itu yang belum jelas gitu di publik itu, yang sebetulnya itu harus dikejar oleh mereka kayak gitu. Iya, ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini menarik dari keterangan Ibu Sri Mulyani, kemudian juga hari ini begitu kabarnya sendiri Ibu Sri Mulyani selalu melaporkan kondisi begitu kepada Pak Presiden begitu. Sebenarnya bagaimana posisi waktu perhara Senturi terjadi? Apakah well informed gitu posisi Pak SBY atau Pak SBY sendiri seperti Ibu Sri Mulyani begitu ya? Ada informasi-informasi yang tidak valid begitu masuk ke Pak SBY? Jadi saya mau pertegas saja. Dari tadi saya dengar Wakil Presiden. Siapa? Pak Budiono. Enggak, Wakil Presiden. Enggak, kasus ini. Ingat, saya ingatkan. Waktu itu dia acting presiden. Dia presidennya. Jadi jangan kalian putus-putuskan cerita. Ya, dia presiden. Karena presidennya lagi di luar negeri. Itu Luhut Pangaribuan, lawyernya Budi kan tegas mengatakan, Anda acting presiden. Jadi ya udah clear, biar tahu. Sebenarnya yang 3 ini JK, cuma sayang mungkin dia berpolitik ya. Pak Budiono, Ibu Sri Mulyani, pahlawan kita. Tapi karena kasus ini buah si malakama, dimakan mamak mati, tidak dimakan bapak mati, ya, udah semua sok pinter. Pada ngomong. Sekarang saya mau tanya, kalau terjadi tidak diambil keputusan itu, bailout, terjadi ras, rugi kita bukan 6,7 triliun, ribuan triliun. Tapi saya mau tanya, ya, apa
Apa juga Yusuf Kala acting presiden, apa juga Budiono Bank Indonesia, apa juga Bu Sri katanya ahli ekonomi. Nah, ini masalahnya, ya. Dan kasus ini udahlah politik. Tapi ingat, kalau bicara dan kawan-kawan tadi kan menggarisbawahi dan kawan-kawan, dan kawan-kawan 3 tersangka itu 1 sudah meninggal, ya, 1 lagi sakit permanen, 1 lagi yang lagi sidang. Itu dan kawan-kawan ini kayaknya dan kawan-kawan mau dikembang ini ya jadi politik. Janganlah berpolitik. Ya, jangan berpolitik. Ini masalah hukum. Jadi tadi Indra kecewa juga lihat. Aku juga kecewa. Sampai ada kata-kata, emangnya ada pasal hati nurani, pasal hati? Nggak ada. Ini sidang pengadilan, jangan ngomong hati. Tapi ngomonglah pasal, ada 2 alat bukti, ada apa itu yang diomongin. Bang Ruth ini menarik begitu ya terkait masyarakat begitu yang mengharapkan bahwa keterangan dari Pak Budiono ini hari ini begitu ya meskipun tidak memberikan momentum yang maksimal begitu ini bisa menjadi pintu masuk begitu ya terkait kesaksian Pak SBY nantinya di pengadilan. Udah aku bilang itu udah dari dulu juga bilang kami itu yang aku bilang politik. Sekarang gini, ini kami berdua apa nih? Panwas, nggak malu tuh sidang paripurna udah nyerahkan ke polisi, kejaksaan, KPK. Kita awas-awasin lagi. Tugas kita apa sih DPR? Legislasi, budgeting, pengawasan. Teknis mau kita atur-atur. Teknis itu hormati KPK. Teknis itu hormati Kejaksaan Agung. Teknis itu hormati polisi. Ini udah rancu nih kasus. Menarik. Pak Indra, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum begitu ya. Ini yang menarik begitu yang harus digarisbawahi terkait dengan kepentingan dikeluarkannya dokumen FPJP, kemudian juga perintah siapakah FPJP ini tidak berhasil dijawab oleh Pak Budiono. Gimana perintah? Perintah FPJP ini. Nggak, jadi gini, sebelum itu saya sedikit ya mengenai apakah itu nanti tidak di bailout ada dampak yang sistemik dan kerugian negara lebih besar. Itu kan juga baru asumsi. Betul. Tidak ada kepastian kalau tidak di bailout pasti ada krisis terhadap negeri ini. Tadi Bang Ruhut itu juga asumsi. Tidak bisa kita adu asumsi dengan asumsi. Nah, tapi tentu yang paling penting sekarang perdebatan sistemik tidak sistemik. Saya lagi-lagi dalam banyak forum saya katakan sebenarnya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Sebelumnya memang 2-3 tahun yang lalu kita atau 3 tahun yang sebelumnya kita berdebat, para pakar ekonomi menyatakan ini sistemik, ada yang tidak sistemik, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ketika KPK tanggal 20 November 2012 menyatakan ada tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian FPJP dan bailout Senturi, perdebatan sistemik sebenarnya sudah relatif selesai. Artinya apa? Kalau memang sistemik berarti tidak ada yang salah, kebijakan itu benar, tidak kerugian negara. Tapi KPK menemukan tindak pidana korupsi di sana. Ada moral hazard, ada mens area, ada niat jahat di balik kebijakannya diambil. Nah, tentu kita harus menghormati KPK dan juga bukan hanya KPK. Kita ingat ada audit forensik BPK yang menyatakan kerugian bukan 6,7 bahkan 7, ada pertambahan kemarin. Nah, artinya begini. Ini yang saya pikir yang harus kita lihat perdebatan itu aparat penegak hukum yang punya kewenangan KPK dan lembaga audit yang punya kewenangan negara ini diakui oleh konstitusi BPK sudah menyatakan itu ada kerugian negara. Clear artinya untuk hal itu. Nah, jadi saya melihat sekarang kita tidak lagi sebenarnya lari ke badan sistemik walaupun proses persidangan itu perlu dipertanyakan untuk mengkonfirmasi dalam rapat pansus Senturi itu kan sudah ditanyakan sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal mengejar mens area. Adakah niat jahat di dalam hal itu? Sejauh mana? Siapa saja? Kalau niat jahatnya sudah ditemukan, kenapa saya katakan ditemukan? Karena KPK sudah menyatakan tidak pidana korupsi itu terjadi di situ. Menarik dari pernyataan Pak JK sendiri ini ada indikasi begitu ya bahwa memang pemberian dana talangan ini bisa dimasukkan kategori kriminal. Bang Ucok, Anda setuju? Ya bisa, karena kita melihat begini. Aku mulai dari sini dulu. Tadi masalah krisis ekonomi ya. Sri Mulyani, Budiono menyatakan bahwa akan terjadi krisis ekonomi gitu kan. JK tidak, karena dia indikasinya adalah bahwa kredit macet menurun dan kredit terhadap perbankan meningkat. Tapi Sri Mulyani biarpun dia setuju tentang ini, tentang krisis, akan ada krisis, tapi Sri Mulyani dia tidak menerima adanya penerimaan pemberian pendanaan ini gitu loh. Karena modal kecukupan Bank Senturi itu tidak mencukupi untuk itu. Itu yang dia. Berarti di sini antara Sri Mulyani dengan JK itu dia setuju bahwa memang tidak Bank Bailout ini memang
ada sesuatu yang kejahatan di situ. Ada kejahatan kriminal begitu ya. Jadi sebenarnya Mas Adam, kalau kita lihat gini, kalau kita ikuti runutan Bu Sri Mulyani, ini kan ada 2 fase. Fase penetapan bailout, sistemik tidak sistemik dan harus diselamatkan, dan pemberian FPJP dan bailout itu satu hal. Yang kedua ada fase kedua yang disambut oleh Pak Budiono. Ketika setelah dinyatakan ini dampak sistemik, lalu diambil oleh KSSK, ditanggung jawab oleh LPS, dari 632 miliar sampai 6,7, Bank Indonesia tidak bertanggung jawab, itu LPS. Nah, ini menarik loh. Maksud saya menarik gini, Robert Tantular atau dalam ini Bank Senturi, dia minta penyelamatan. Oh negara selamatkan aku butuh 6,32 miliar atau 1 triliun saat itu awalnya. Tapi ketika ternyata dipegang oleh LPS, ternyata dan Bu Sri Mulyani juga memahami awalnya cuma 632 miliar sebagai ketua KSSK, ternyata di bawah tanggung jawab LPS itu angka bisa menjadi melonjak. Jadi ada 2 hal. Pertama persoalan policy FPJP dan bailout, yang kedua persoalan angka markup, dugaan markup dari 6,32 miliar menjadi 632 miliar menjadi 6,7 triliun. Ini nah, kalau bab ini memang perdebatannya akan sangat dalam. Lari sistemik tidak sistemik, patut tidak patut. Tapi kalau perdebatan Bank dan BPK juga sudah menemukan ada dugaan penyalahgunaan uang dan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu, kan tinggal follow the money. Jadi kan ada 2 hal. Nah, follow the money dari 632 miliar, siapa yang mendapatkan manfaat selain nasabah-nasabah besar yang diduga mendesak, kan disebutkan dalam rekaman loh. Ada yang mendesak. Tapi itu. Ini bagaimana caranya Pak Budiono tadi ditanyakan begitu terkait dengan FPJP ini, siapa yang memerintahkan sendiri, lupa. Begitu, tidak. Nah, itu tidak dikejar oleh ini, oleh jaksa umum. Tapi di situ kan siapa FPJP ini kewenangan siapa? 3 deputi, 3 deputi itu. Tapi siapa yang bersalah? Nah, gitu kan dia nggak menjawab. Ini banyak yang mengharapkan ini tadi saya katakan bisa menjadi pintu masuk untuk mencari main aktornya begitu. Ini masih akan kami bahas di segmen berikutnya. Bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Mungkin saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini tadi begitu ya, KPK sendiri mengatakan bahwa dari keterangan kesaksian dari Pak Budiono hari ini diharapkan ada main actor yang tadi saya katakan begitu ya, bahwa tersangka dari kasus BL Center ini kan tadi Pak Indra katakan ini baru anak tangga. Ada main actor begitu. Bang Ruhut, ini banyak masyarakat mencurigai begitu ada tokoh besar begitu ya terkait dengan adanya desakan ke Ibu Sri Mulyani begitu dalam waktu 4 jam harus memutuskan pengucuran dana ini. Bukan Sri Mulyani, bukan Pak Budiono, tapi orang-orang BI termasuk yang 3 itu. Itu anak tangga katanya tadi. Iya, aktor. Dari tadi nggak bilang Robert Tantular, nggak bilang kakaknya yang udah lagi buron keluar negeri, nggak bilang 2 keturunan Arab yang udah lari itu. Bilang dong. Itu kan udah disinggung sama Pak JK. Dia perintahkan Kapolri. Marah dia. Suruh tangkap. Jangan dilupakan, itu tindak pidana korupsinya, Bos. Dan ini yang ngomong ini dari Golkar waktu saya di Pansus. Saya kebetulan Pansus juga sekarang pengawas. Keluarga Tantular ini siapa yang nggak tahu keluarga penjara bank dari zaman dulu. Kan itu masalahnya. Ke udah Bang Ucok, keahlian dia yang gitu-gitu. Bang Ucok, ini terkait dengan BL Century begitu ya. Ini mengingat panjangnya proses kasus ini begitu ya. Bahkan masyarakat lagi-lagi mencurigai begitu ada sosok yang mengamankan kasus ini begitu sehingga tidak pernah tuntas. Iya, ini saya juga curiga ini Century ini terlalu intervensi politiknya terlalu keras gitu ya, sehingga KPK juga hanya berani memajukan 1 orang yang namanya Budi Mulya gitu kan. Gitu. Padahal kalau ini dibedah lagi, diungkap detailnya, ini bukan hanya Budi Mulya, tapi sepertinya KPK tidak berani untuk masuk ke sana. Udah itu kita lihat di pengadilan juga, semuanya kayaknya kurang cerdas juga hakim gitu loh. Hakim, penuntut umum gitu untuk terus mengejar kepada Ibu Sri Mulyani gitu ya, kepada Budiono. Yang 2 ini sebetulnya harus di komplain ya, diadu argumentasi gitu. Tapi kelihatannya penuntut umum juga santai-santai aja kelihatannya. Bang Ucok, ini gitu. Menarik begitu. Ada masyarakat mengharapkan ini bisa menjadi pintu masuk juga begitu ya, terkait dengan kesaksian PSBY di pengadilan terkait dengan kasus Senturi. Anda juga mengharapkan seperti ini? Iya, saya mengharapkan memang
sekarang kita menghargai, menghormati ya, mengapresiasi Pak Budiono udah datang ke pengadilan. Sekarang kita mengharapkan Pak SBY gitu. Jadi yang namanya dia ke pengadilan bukan merusak simbol negara, tapi memang menghormati atau menjamin bahwa simbol negara itu nggak rusak di dalam pengadilan dengan banyak argumentasi mungkin yang akan ditunggu masyarakat gitu. Nah di sini kita juga penuntut umumnya harus cerdas, menyiapkan bahan nggak yang betul-betul itu. Tapi kelihatannya disiapin bahan juga penuntut umum kayaknya itu agak grogi ya, karena mereka kan juga aparat negara ya. Jadi aparat negara ketika bertanya juga, berargumentasi juga agak grogi ketika berhadapan dengan Pak Budiono kayak gitu. Oke. Artinya sulit sekali dong begitu Pak Indra kalau untuk mencari siapa main aktornya, melihat bahwa proses persidangan tadi dikatakan ini kelewat normatif begitu. Enggak, yang pertama saya sedikit mengomentari juga seperti Bang Ruhut. Robert Tantular ya jelas, bahkan JK menyatakan ada perampokan bank. Betul. Dan dia sudah dipidanakan dalam kasus yang sejalan dengan hal ini. Rafat dan keluarga juga iya. Nah, KPK juga sudah menegaskan adanya Budi Mulya dan kawan-kawan. Cuman harus diingat gitu ya, ketika persoalan Budi Mulya penyalahgunaan kewenangan dan juga dugaan gratifikasi atau suap, nggak mungkin seorang deputi BI mengambil keputusan sendiri. Nggak mungkin selevel deputi BI untuk mengambil keputusan sebesar ini. Kita tahu dalam keterangan kesaksian baik Bu Sri Mulyani ataupun Pak Budiono hari ini menyatakan dia sudah juga melapor ke Pak SBY. Tapi apakah laporan itu sesuatu yang salah? Itu tidak. Tapi maksud kita tuh harus mengejar dong. Itulah tugas jaksa penuntut umum. Mens area, apakah ada niat jahat di sini? Lalu siapa mastermind yang mengatur, menskenariokan hal ini? Saya sampai sejauh ini meyakini Budi Mulya itu hanya anak tangga menuju mastermind. Jangan jadikan Budi Mulya menjadi aktor utama. Karena lagi-lagi sekelas deputi BI untuk membuat kebijakan dan menskenariokan skenario besar dan policy yang besar, apalagi dalam hal 632 miliar menjadi 6,7 triliun, nggak mungkin bermain sendiri. Itu kalau kita sama-sama dan KPK sudah meyakini itu ada tindak pidana korupsi. Dan berikutnya kita juga lihat audit BPK. Sudah ditemukan alirannya kemana saja gitu. Walaupun masih perlu penambahan data dan keterangan, ada konfirmasi. Bahkan juga keterlibatan kepada media tertentu ada mengalir dana, kepada keluarga tertentu mengalir dana, kepada komunitas tertentu mengalir dana. Nah, ini follow the money bisa dilakukan dalam hal ini. Jadi saya pikir ini harus kita kotakan. Pertama dalam mengambil policy, ada menentukan sistemik, lalu bailout, PVJP dan bailout. Yang kedua dari ini kan jangan-jangan begini loh, bisa jadi juga, mohon maaf, KSSK ataupun dan kawan-kawan, ya namanya ini baik Bu Sri Mulyani ataupun Pak Budiono, itu juga menjadi korban. Mereka membuat kebijakan menjadi pembenaran, mereka menjadi tumbal dari adanya markup tadi kan gini. Pak Budiono memberi sinyal sebenarnya, baik konferensi pers 3-4 bulan yang lalu ketika diperiksa oleh KPK di Istana Wakil Presiden, Pak Budiono menyatakan yang bertanggung jawab itu LPS. Nah, dalam persidangan hari ini juga Pak Budiono juga menegaskan dari 632 miliar, BI tidak tahu menahu sampai 6,7, dan Bu Sri Mulyani kurang lebih juga pernah menyatakan hal yang senada. Jadi di sini ada proses yang patut diduga ada mengambil manfaat. Pertama jelas kalau kita lihat rekaman tadi pagi ada percakapan yang menyatakan jangan sampai alasannya karena desakan Pertamina, Telkomsel, karena kita tahu kan banyak BUMN menaruh dananya di Senturi, terus juga menyebut menteri. Walaupun saya sayangkan jaksa penuntut umum tidak mengejar siapa menterinya dan bagaimana sebenarnya bisa dikejar itu. Nah, tapi artinya pertama ada belum lagi dugaan Budi Sampurna mendapatkan manfaat sebagai dana yang disimpan begitu besar. Tapi selain ada orang yang terselamatkan bukan untuk menyelamatkan kepentingan negara tapi diduga untuk kepentingan orang-orang tertentu atau komunitas tertentu, tapi ada juga yang markup dananya. Ini kan dua hal. Saya pikir makanya sangat kompleks kasus Senturi ini. Makanya saya ketika menyadari kasus Senturi dan kita sama-sama memahami, terlihat hampir 5 tahun kasus ini berjalan. 4 tahun kurang lebih sudah berjalan, tapi juga masih tidak signifikan progresnya. Dan ada momen penting hari ini Pak Budiono hadir persidangan, tapi yang saya sangat sayangkan,
Saya tidak menyayangkan Pak Budiono, saya sudah apresiasi Pak Budiono hadir. Tapi yang saya sayangkan KPK dan jaksa penuntut umum tidak optimal menurut saya. Terlalu normatif, dangkal dalam memberikan pertanyaan. Mungkin Bang Ucok, sinyal-sinyal apa yang ditangkap Bang Ucok begitu dari proses keterangan saksi Pak Budiono hari ini? Iya, saya lihat argumentasi Pak Budiono banyak yang tidak terkejar. Ini kelihatannya memang kasus ini, kalau kayak gini kasusnya, nanti kayaknya tidak akan melebar kemana-mana. Hanya nanti cukup kepada Budi Mulia gitu loh. Jadi di sini ada kesalahan memang di hakim dan penuntut umum. Harusnya mereka ini ya seharusnya harus melebihi dari di BHP ya. Di BHP itu kan Bank Senturi telah melakukan buyout gitu ya, dengan ini perampokan uang negara gitu, gara-gara ada peraturan BI yang diubah itu. Seharusnya ini cukup, ini jangan ini lagi, ini memang udah kena, tapi harus dikejar itu adalah mungkin melalui pintu masuk audit BPK tentang aliran duit itu. Audit itu kemana saja, siapa yang menikmati, atau KPK itu bisa meminta PPATK sampai sekarang ini belum bunyi. Gitu. Itu yang harus dikejar tuh. PPATK itu kalau ke DPR datanya itu sampah semua. Kayak gitu. Nah, ini mungkin gitu. Sedikit ke Pak Indra lagi, Pak Indra, ini pintu masuknya begitu agar bisa dipanggil begitu ya, mungkin sebagai saksi Presiden SBY terkait dengan. Lebih baik saya yang jawab. Kau Adam dari tadi nggak adil. Kau adil, kau jadi pewawancara yang goblok. Terakhir nanti saya. Bang Ruth, silakan. Mau begini terus. Silakan, Bang. Pertama, mestinya mereka dua ini malu ngomong. Ya, kenapa? Jangan ajari ikan berenang. Selama ini mengkritik KPK. Saya salut lihat Abraham Samad, lihat Bambang, Pak Zulkarnain, Pak Pandu, ya, Pak Busro. Ini bisa, ya. Udah itu clear, apa urusannya SBY? Tadi dikatakan simbol negara atau apa? Bicara siapapun ke pengadilan. Kalau ada fakta bukti hukum, jangan, wah ini bukan ini kayak dibilang kawan aku pengawat ini, enak kali ngomong gitu, janganlah, nggak baik, jangan. Ya, partai kami satu-satunya partai tidak main-main dengan korupsi, bos. Walaupun kami jadi kotor karena ulah Anas dan kawan-kawan, jadi udahlah, kau dari tadi mau menggiring. Bang Ruth, Bang Ruth, nggak baik, Anda nggak baik, nanti Anda dihentikan dari Jak TV kalau begitu cara wawancara Adam. Hati-hati Adam. Hati-hati Adam. Ini main actor begitu. Pinter dong. Ini 10 kali 10, aku cuma sekali. Baik. Apa maksud kau? Bang Ruth, ini terkait dengan apa? Tahu gimana SBY mau dipanggil? Gimana? Ya, Bang Ruth, ini terkait dengan apa? Dugaan main actor begitu ya? Main actor ada. Main actor apa? Kau jangan menuduh-menuduh. Kau banyak belajar ya? Ya, Dam, banyak belajar kau, Dam. Ya, sedih aku lihat kau. Artinya begitu ya? Senyum aja. Oh, begini kualitas pewawancara. Iya, Pak Indra mungkin Pak Indra. Terakhir Bang Ruth sudah tadi menanggapi begitu ya. Pak Indra, kira-kira bagaimana agar kasus ini bisa selesai begitu, bisa tuntas begitu, karena ini terkesan mangkrak begitu ya, tersendat-tersendat. Ya tentu gini, kenapa Pansus Senturi mengamanahkan kepada KPK? Karena kita berharap besar kepada KPK. Dia punya kewenangan, instrumen, dan memang itu menjadi tugasnya. Nah, dan kenapa kita juga menyerahkan kepada aparat penegak hukum? Karena memang ini harus melalui proses hukum. Nah, proses politik itu sudah berjalan dan menyerahkan kepada KPK. Nah, tapi tentu harus ada keseriusan. Jangan sampai masih begini. Lagi-lagi kita tahu persis BM, SCF itu anak tangga menuju mastermind. Ketika KPK sudah menemukan main area, ada dugaan tindakan jahat, niat jahat untuk dengan melakukan kebijakan untuk memperkaya kelompok atau orang lain. Nah, harusnya lebih serius. Dan saya bahkan justru sebenarnya jauh-jauh hari mengatakan, jangan nunggu persidangan Budi Mulia. Ini harusnya bisa paralel. Karena kan bukti-bukti cukup. Sudah ada audit dari BPK. Nah, dan berikutnya persidangan ini kita kan tahu sedang berjalan juga persidangan. Mudah-mudahan peran dari para jaksa penuntut umum yang tadi siang menurut saya masih terlalu normatif dan tidak menggigit, tidak mengejar. Ini malam ini karena kita lagi talk show, mereka bisa lebih mengejar itu sehingga bisa dibuka. Kebetulan kan DPRD nggak terpilih lagi. Nanti tolong biar nanti fit and proper test kok jadi KPK. Mantap. Jadi udah deh, nggak usah lah di sini. Marilah kita ngomong yang berbobot. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Aku cuma bilang itu aja. Bang Ruth, kalau begitu kami kasih berikan hak jawab begitu ya. Kira-kira ini kan masyarakat banyak mengerucut begitu ya, mencurigai adanya sosok begitu ya yang kuat di balik ini begitu. Ada bantahan terkait memang tidak ada. Ada itu dari awal memang begitu. Kau
nggak pernah bilang BLBI 600 triliun lebih? Hah? Pernah nggak kalian singgung? Oke. Hah? Pemerintahan siapa itu? Giliran SBY, udahlah kami nggak ada terlibat. Artinya Dan ada ingat, tekanan begitu, Bang. SBY negarawan menjadikan hukum panglima. Oke. Dia tegas. Kalau berbicara Bang Senturi, siapapun silakan. Oke. Termasuk dari kami. Jadi kalian janganlah bikin rakyat itu menonton seolah-olah kami. Iya. Kami nggak ada, kami ketawa. Aku nih ketawa termehek-mehek lihat kau dari tadi. Iya, Bang Rut, Termehek-mehek aku oke, ketawa Bang dari Rut, tadi. ada sosok jangan-jangan begitu. Kalau pertanyaan saya balik begitu, ada sosok yang ingin menggembosi begitu ya, kasus Senturi dengan Partai Demokrat begitu mungkin? Wah, itu sudah rahasia umum. Apalagi yang kau tanya. Oke. Itu udah rahasia umum. Tapi BLBI yang 600 triliun lebih. Siapa itu? Ibu Megawati, ya. Ibu Sri Mulyani, Pak Budiono, ya. Pak JK. Kalau enggak mereka jadi pahlawan. Kemarin itu ruginya kalah BLBI Oke. 1000 triliun lebih. Baik, Bang Rut. Kalian ini kan karena nggak ras, nggak lari uang kita ke luar negeri. Karena itu ku dengar kalian, aduh sedih aku lihat kualitas kau penanya. Oke, iya. Baik Bang Rut, terima kasih hadir Ya, bersama makasih, kami makasih. begitu ya. Ini kita harapkan bisa Ya, menjadi dan pintu belajar masuk kau, untuk dan biar mencari pintar. main actor dari kasus belot ini. Pak Indra juga terima kasih, Bang Ucok juga terima kasih, Bang Mirsa. Sedikit. Oke, baik. Saya berpikir gini, Pak Budiono sudah memberi contoh Kehadirannya ke KPK. Kalau memang diperlukan, karena Pak Budiono menyatakan sudah dilapor ke ke SBY dan Bu Sri Mulyani menyatakan nggak ada salahnya untuk memberikan keterangan dan juga dewasa untuk bisa hadir. Termasuk dalam kasus Anas ketika diminta jadi saksi. Gitu. Kenapa Nah, ini tidak? kan makin tolong dia. Ini pengacara belum sampai 10 tahun, Oke. aku udah 30 tahun lebih. Aku ingin mengatakan Anas itu ada chart. Ada chart nggak? Ya, jam terbang dia masih kecil, udah lah. Oke, baik. Bang Rut, terima kasih hadir bersama kami. Oke. Oke, ya, ini Makasih. memang banyak permintaan begitu agar kasusnya bisa tuntas. Udah deh. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan.